Perairan darat adalah segala bentuk air yang terdapat di daratan, seperti sungai, danau, dan rawa. Perairan darat dibagi menjadi dua, yaitu air tanah dan air permukaan. 1. Air tanah. Air tanah adalah semua air yang berada di dalam ruang batuan dasar yang mengalir secara alami ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan. Sumber utama dari air tanah yaitu air hujan yang meresap ke dalam tanah. Sesuai dengan siklus hidrologi bahwa air mengalami penguapan. Air tanah mengalami proses penguapan melalui dua cara, yaitu A. Penguapan langsung akibat dari pemanasan lapisan tanah oleh sinar matahari melalui pori-pori permukaan bumi. B. Penguapan tidak langsung, yaitu air tanah yang terserap oleh akar tumbuhan kemudian didistribusikan seluruh bagian tubuh tumbuhan. Akhir siklus hidrologi adalah infiltrasi. Banyak air hujan yang terserap ke dalam tanah dipengaruhi oleh berbagai faktor berikut. A. Tingkat kelembaban. B. Tingkat porositas tanah atau batuan. C. Tingkat kemiringan lereng. D. Vegetasi penutup lahan. Air tanah dikelompokkan menjadi dua, yaitu A. Air tanah dangkal adalah air tanah yang terjadi dari air hujan yang meresap ke dalam tanah dan berkumpul di atas lapisan kedap air yang paling dekat ke permukaan bumi. B. Air tanah dalam adalah air tanah yang berada di antara dua lapisan yang kedap air sehingga menyebabkan air dalam keadaan tertekan. 2. Air permukaan. Air permukaan adalah air hujan yang turun dan mengalir ke permukaan dan berkumpul pada suatu tempat yang relatif rendah. Kondisi air permukaan antara wilayah berbeda sesuai dengan kondisi geoformologis seperti sungai, danau, dan rawa. A. Sungai adalah saluran air tawar yang mengalir dan bermuara di laut, danau, atau sungai lain yang lebih besar. Jadi jenis-jenis sungai: A. Berdasarkan sumber airnya, B. Berdasarkan arah alirannya, C. Berdasarkan volume atau debit airnya. Daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai adalah wilayah yang dibatasi oleh pegunungan dan bermuara pada suatu sungai utama. Pola aliran sungai. Faktor yang mempengaruhi pola aliran sungai sebagai berikut: A. Jenis batuan, B. Proses geologi, C. Struktur batuan di curah hujan. Pola aliran sungai dikelompokkan sebagai berikut: A. Dendritik, B. Trelis, C. Radial, D. Rektangular, E. Anular, B. Danau adalah cekungan yang terisi oleh air. Berdasarkan jenis airnya, danau dibagi menjadi dua, yaitu danau air asin dan danau air tawar. Ciri-ciri danau: 1. Genangan air cukup dalam. 2. Tumbuhan mengapung tidak menutupi seluruh permukaan air. 3. Sudah menunjukkan adanya gelombang. Jenis-jenis danau: 1. Danau tektonik, 2. Danau vulkanik, 3. Danau campuran, 1. Tektonik dan vulkanik, 4. Danau lembah glasier, 5. Danau oxbow, 6. Danau dolina. C. Rawa. Rawa adalah tanah basah yang selalu digenangi oleh air. Rawa merupakan salah satu catchment atau area, yaitu tempat untuk menampung dan merembeskan air ke dalam tanah. Rawa berdasarkan keadaan: 1. Rawa yang tidak mengalami pergantian air atau kedalaman airnya tidak mengalir. 2. Rawa yang mengalami pergantian air karena mendapat pengaruh pasang surut air laut atau biasanya di pinggir pantai. Kondisi dan jenis tumbuhan dari rawa yaitu swamp, 2. Marsh, 3. Bog, 4. Rawa pasang surut.